Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Sejarah dakwah Rasulullah SAW tentu bukan merupakan suatu yang mulus. Banyak rintangan yang menghadang. Sampai tak jarang Rasul diancam akan ditangkap, dibunuh jika masih melaksanakan dakwahnya. Rasulullah SAW melalui strategi dakwah di Makkah dengan sembunyi-sembunyi. Tentu ini dilakukan di atas dasar perintah Allah agar beliau mendapatkan pengikut dengan lebih mudah dan tentunya lebih aman. Di antaranya yang masuk Islam pada masa-masa awal dakwah Nabi Muhammad yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Affan, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awam, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya. Nabi Muhammad SAW terus melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi sampai kemudian turun wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad SAW kemudian melakukan dakwahnya secara terang-terangan. Beliau melalui dakwahnya dari Bani Hashim, keluarga terdekatnya, namun hanya Ali bin Abi Thalib saja yang mau masuk Islam dan pamannya, Abu Thalib, bersedia membelanya walaupun ia belum mau mengucapkan syahadat. Banyak kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk paman Nabi sendiri yaitu Abu Lahab. Mereka melakukan segala cara untuk menolak ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya turun perintah Allah untuk berhijrah ke negeri Habasyah, di mana ada raja yang adil di sana. Raja itu tidak disebut-sebut tidak akan membiarkan rakyatnya ditindas dan dianiaya. Namun demikian, turun lagi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Al-Aqsa, Masjid Quba. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat menyusun tugas-tugas dakwah. Membangun Masjid Quba berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad pun turun mengulurkan tangan dan menyelesaikan pembangunannya. Rasulullah SAW berdakwah sampai akhir hayatnya, hingga akhirnya Rasulullah SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usianya yang ke-63 tahun. Semua perjuangan Rasulullah SAW telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban yang cerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dakwah salah satu khalifah Rasyidin yaitu Abu Bakar. Abu Bakar merupakan salah satu sahabat Nabi yang pertama kali membenarkan ajaran Nabi. Beliau memiliki sifat jujur, cerdas, serta tawadu. Selain itu juga beliau sering menggunakan hartanya untuk kepentingan agama dalam menyebarkan Islam. Beliau selalu mengarahkan seluruh kemampuan baik di segi harta maupun jiwanya. Karenanya, penyebaran Islam oleh Khalifah Abu Bakar menaruh perhatian khusus bagi penyebaran jalan hidup yang benar hingga seluruh Arab sekali lagi dan untuk selamanya untuk masuk kembali Islam. Sejumlah suku Irak dan tempat-tempat lain menerima Islam tanpa suatu pertempuran ketika Khalid radhiyallahu anhu dan para komando lainnya menyebarkan Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinasti Abbasiyah di Spanyol pada tahun 138 sampai 403 Hijriah. Peran dinasti Umayyah dalam pengembangan dakwah Islam cukuplah besar. Dinasti ini telah banyak menyumbang untuk kemajuan Islam dan pada masanya. Metode yang dilakukan Umayyah dalam mengembangkan Islam yang pertama, dakwah dengan ekspansi wilayah. Kejayaan dinasti Umayyah ditandai dengan pencapaiannya ekspansinya kejayaan yang sangat luas. Langkah ekspansi ini menunjukkan stabilitas politik Umayyah yang cukup mapan. Ekspansi masa depan.
Ekspansi masa dinasti Umayyah ini merupakan kelanjutan dan perluasan dari apa saja yang telah dicapai pada masa Khalifah Rasyidin. Pada masa itu sempat berhenti disebabkan konflik dan kekacauan di kalangan umat Islam. Yang kedua yaitu dakwah dalam menunjukkan kebudayaan dan atau peradaban Islam. Semangat mencintai agama Islam yang sempurna merupakan sebab perkembangannya ilmu-ilmu Islam cepat menyebar di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah dinasti Umayyah yang membawa misi cahaya Islam, karena keturunan Umayyah kemudian mendirikan pemerintahan Umayyah memiliki prestasi di segala bidang, baik sosial, politik, militer, kebudayaan, atau seni, dan utamanya kemajuan di bidang keislaman seperti ilmu hadis, tafsir, fikih, tauhid, dan tasawuf. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinasti Abbasiyah. Bermula dari konflik yang terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dari Muawiyah bin Abi Sufyan, umat Islam berselisih dalam dua medan, yaitu imamah dan usul, yang menyebabkan munculnya partai dan aliran Khawarij, Syiah dan Murji'ah, serta Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus pada tahun 40 sampai 132 Hijriah. Kemudian Daulah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad pada tahun 132 sampai 656 Hijriah, di samping sisi Daulat Umayyah di Spanyol pada tahun 138 sampai 403 Hijriah, dan Daulat Fatimiyah atau Islamiyah di Mesir pada tahun 297 sampai 569 Hijriah. Dengan demikian, Khalifah Islam terpecah dalam beberapa negara. Dengan tradisi politik sejak munculnya Muawiyah menjadi Raja Arab pada tahun 40 sampai 60 Hijriah, sudah bergeser dari doktrin politik Islam yang hakiki kepada monarkisme yang secara umum lebih mencerminkan nepotisme dan ambisi duniawi, dan diwarnai oleh konflik-konflik politik yang berkepanjangan. Selanjutnya tentang periode kolonial hingga kini. Fuad Amisyari menjelaskan bahwa pada awal Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan Muslim dari luar negeri yang memasukkan Islam melalui komunikasi verbal atau Islam dan tingkah laku atau akhlak Islam yang dibawanya. Mereka mengajarkan akidah, ibadah, dan perilaku sosial Islam sebagai yang mereka pahami dari negeri asalnya yang pertama. Masuknya Islam ke Indonesia diperkirakan sudah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Walau ada pula yang berpendapat bahwa Islam masuk pada masa Daulah Abbasiyah. Oleh karena itu, pemahaman Islam pada masa ini diperkirakan sebagai pemahaman yang relatif utuh, yakni Islam sebagai acuan aktivitas ritual, sosial, bahkan kenegaraan. Itulah sebabnya Islam pada masa itu mengilhami terbentuknya negara Islam di yang secara gradual menggeserkan dominasi kekuasaan Majapahit sebagai kekuatan sosial kemasyarakatan. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah di era milenial. Tantangan dakwah di era milenial ini cukup berat. Walaupun ada media sosial yang lebih memudahkan dalam menyampaikan dakwah, tapi itu juga bisa menjadikan orang salah paham, salah persepsi. Makanya perlu strategi agar dapat diterima di kalangan masyarakat. Di antaranya, yang pertama, menggunakan bahasa agama yang sesuai dengan generasi milenial tapi tidak melanggar norma. Yang kedua, menggunakan referensi yang valid atau bukan katanya. Yang ketiga, menggunakan dalil agama yang sahih. Yang keempat, tidak boleh ada kesalahan. Yang kelima, menguasai sumber rujukan dan yang komprehensif, karena milenial suka mengecek referensi secara engine. Yang keenam, konsisten antara perkataan dan perbuatan. Yang ketujuh, menguasai aplikasi atau cek fakta atau fact checking. Terima kasih.